Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Dewi. Alhamdulillah diberikan kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Kepala Sekolah SD Negeri Bintaro 03 Jakarta Selatan. Selain menjadi Kepala Sekolah Dasar Negeri Bintaro 03 Jakarta, alhamdulillah saya juga merupakan mahasiswa Magister Psikologi S2 pada Universitas Al-Azhar Indonesia di Jakarta. Sebelumnya, saya adalah lulusan Sarjana Pendidikan, Bimbingan, dan Konseling di Universitas Negeri Jakarta, dan saya adalah seorang coach lulusan dari kampus Kahfi di daerah Bintaro. Kegiatan saya selama ini selain menjadi kepala sekolah, juga sebagai narasumber berbagi praktik baik dan seorang coach pendidikan keliling secara gratis pada sekolah negeri maupun swasta. Teman-teman dan anak-anakku yang berbahagia, kunci keberhasilan dan kesuksesan terletak pada kenyamanan dan kesejahteraan psikologis yang kita rasakan. Hal ini tersebutkan dalam surat Al-Fajr ayat 27 sampai dengan ayat 30. Wahai jiwa yang tenang, nafsul mutmainnah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas dan diridhoinya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang terlihat di sini, guruku mendidik dengan jiwa menyentuh hati. Mendidik dengan jiwa menyentuh hati tidaklah mudah. Memerlukan ilmu di bidangnya, yaitu bimbingan dan konseling. Permendikbud nomor 111 tahun 2014 menyatakan bahwa layanan bimbingan dan konseling dibutuhkan pada pendidikan dasar dan menengah. Tidak hanya mengandalkan layanan pembelajaran mata pelajaran atau bidang studi, tetapi juga perlunya layanan khusus yang bersifat psikoedukatif. Melalui layanan bimbingan dan konseling, peserta didik dapat mengembangkan potensi dan kompetensi dirinya, serta memfasilitasi mereka untuk mencapai kompetensi, perkembangan, atau perilaku yang optimal. Untuk itu, perlu adanya modul yang membantu guru kelas atau guru BK dalam memberikan pendekatan psikologi, bimbingan, dan konseling secara mendalam kepada peserta didik. Perkenalkan, modul Islamic Psychological Wellbeing Counseling untuk kelas 6 sekolah dasar. Modul Islamic Psychological Wellbeing Counseling untuk sekolah dasar disusun sebagai upaya mendukung perkembangan psikologis peserta didik secara utuh, seimbang dan berlandaskan nilai-nilai Islam. Perkenalkan, modul ini menekankan pentingnya kesejahteraan psikologis anak sebagai pondasi pembentukan karakter, kesiapan belajar, dan ketangguhan menghadapi tantangan akademik maupun sosial. Dengan berbasis pada 6 dimensi oleh tokoh RIF, yaitu penerimaan diri, hubungan positif, kemandirian, penguasaan lingkungan, tujuan hidup, dan pengembangan diri, modul ini diintegrasikan pula dengan ajaran Al-Quran dan nilai-nilai akhlakul karimah. Setiap kegiatan dirancang secara kontekstual, aplikatif, dan sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik sekolah dasar. Modul ini dapat digunakan oleh guru, konselor sekolah, maupun wali kelas sebagai panduan pendampingan psikologis Islami yang menyenangkan, reflektif, dan tentunya bermakna. Modul ini diharapkan mampu membantu peserta didik mengenali potensi dirinya, mengelola emosi secara sehat, menumbuhkan sikap syukur dan qanaah, serta membangun motivasi belajar dan kesiapan menghadapi evaluasi akademik khususnya TKA secara positif. Melalui modul ini, sekolah diharapkan tidak hanya mencetak peserta didik yang cerdas secara kognitif, tetapi juga berkepribadian matang, beriman, dan berakhlak mulia. Dalam proses pembelajaran di sekolah dasar, khususnya pada peserta didik kelas 6,
yang sedang mempersiapkan diri untuk diterima di sekolah lanjutan negeri dan menghadapi TKA, masih ditemukan kendala berupa kecemasan belajar, tekanan psikologis, rendahnya kepercayaan diri, serta kurangnya kesiapan mental dan spiritual, sehingga dibutuhkan bahan ajar yang tidak hanya berorientasi pada penguasaan akademik, tetapi juga mampu mengembangkan kesejahteraan psikologis peserta didik secara holistik. Mengapa perlu adanya modul IPWBC untuk peserta didik? Pertama, peserta didik menghadapi tantangan psikologis yang semakin kompleks. Kedua, menguatkan kesejahteraan psikologis berdasarkan dimensi RIF yang terintegrasi dengan nilai-nilai Islam. Ketiga, sebagai media pendidikan karakter dan profil pelajar Pancasila. Keempat, menjadi panduan praktis bagi guru kelas, konselor, dan peer konselor. Kelima, menjadikan peserta didik lebih bermakna, tangguh, dan berdaya. Keenam, modul IPWBC untuk peserta didik diperlukan karena menjadi jembatan antara kesehatan mental, pendidikan karakter, nilai Islam, dan tentunya tujuan pendidikan nasional. 7. Modul IPWBC untuk peserta didik sangat diperlukan dalam konteks prestasi belajar dan persiapan TKA, karena prestasi akademik yang optimal lahir dari perpaduan kemampuan kognitif dan kesejahteraan psikologis. Perkenalkan, modul Islamic Psychological Wellbeing Counseling atau IPWBC digunakan untuk kelas 6 sekolah dasar, berisikan beberapa tema. Tema pertama, pengenalan, penerimaan diri, dan syukur. Tema kedua, tujuan hidup dan niat ibadah. Tema ketiga, bagaimana mengendalikan emosi dan menjadi manusia-manusia yang sabar. Tema keempat, hubungan positif dan ukhuwah. Tema kelima, tentang tanggung jawab dan amanah. Tema keenam, pertumbuhan diri dan mujahadah. Kemudian ditutup dan diakhiri dengan sesi refleksi dan syukur. Modul ini melalui proses pengembangan dengan metode EDI, yaitu melalui beberapa tahap. Tahap pertama, analisis kebutuhan. Tahap kedua, perancangan desain modul. Tahap ketiga, pengembangan modul. Tahap keempat, implementasi. Dan tahap kelima, evaluasi. Modul IPWBC ini pertama kali diterapkan di SD Negeri Bintaro 03 Jakarta, yang merupakan salah satu sekolah dasar negeri di Jakarta Selatan dan merupakan salah satu sekolah standar nasional atau SSN atau sekolah percontohan. Dipimpin oleh kepala sekolah yang bernama Ratna Dewi dengan guru berjumlah 13 orang dan 2 orang tenaga pendidikan. SDN Bintaro 03 Jakarta beralamat di Jalan Rawapapan, Bintaro, Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Tahap pertama yang dilakukan adalah analisis kebutuhan atau yang kita kenal dengan istilah analisis assessment. Hasil penghitungan dari analisis kebutuhan dapat ditemukan ternyata dari 60 peserta didik, 47,9% peserta didik ingin belajar menjadi anak yang bahagia dan dekat dengan Allah. Kemudian sejumlah 19,7% peserta didik menginginkan bisa menjadi manusia yang lebih sabar dan bersyukur. Kemudian 18,3% peserta didik ingin belajar bagaimana cara mengendalikan emosi sesuai dengan ajaran Islam. Dan yang terakhir 14,1% peserta didik sangat tertarik
dan ingin mengikuti kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah. Tahap kedua, perancangan desain modul. Pertama-tama yang tentu kita tentukan dulu adalah tujuan modul. Kedua, kita tentukan struktur modul. Dan tahap ketiga, kita tentukan berapa sesi yang ingin kita berikan dan sesi apa saja yang ingin kita sampaikan kepada peserta didik. Perancangan desain modul. Modul ini terdiri dari dua cover, yaitu cover depan dan cover belakang. Cover depan terdapat nama modul, kemudian sasaran yang menggunakan modul ini yaitu kelas 6 sekolah dasar, dan terlihat gambar dua anak laki-laki dan dua anak perempuan yang mengandung makna bahwa sekolah ramah itu adalah sekolah yang menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi agama, suku, budaya, dan toleransi gender yang sesuai dengan hak dan kewajibannya. Kemudian modul ini terdiri dari dua warna biru dan warna hijau. Warna biru mengandung makna secara psikologis, yaitu memberikan ketenangan, kedamaian, rasa aman, konsentrasi atau fokus, mampu mengendalikan emosi. Sementara warna hijau mengandung makna harapan, adanya optimisme, dan adanya kepercayaan diri dalam mengisi kehidupan, serta adanya keseimbangan antara akal dan hati. Cover belakang berisikan foto penulis dan mengapa perlu memiliki modul ini. Tujuan yang ingin dicapai dalam modul ini yaitu pertama, menumbuhkan penerimaan diri dan kepercayaan diri secara akademik. Kedua, memiliki tujuan belajar dan orientasi masa depan yang jelas. Ketiga, mengelola emosi dan stres akademik secara sehat. Keempat, mengembangkan kemandirian dan disiplin belajar. Kelima, meningkatkan fokus, ketekunan, dan daya juang belajar. Keenam, mengoptimalkan penguasaan lingkungan belajar. Ketujuh, menumbuhkan sikap tenang, ikhlas, dan tawakal dalam ujian. Dan kedelapan, membangun relasi positif dan dukungan sosial, serta menumbuhkan semangat pertumbuhan pribadi. Tahap kedua adalah menentukan struktur modul yang terdiri dari pendahuluan, petunjuk penggunaan, peta konsep IPBBC, materi inti per sesi yaitu 6 sesi, ditutup dengan sesi refleksi, aktivitas reflektif dan permainan, evaluasi, dan tindak lanjut. Pada tahap pengembangan modul terdiri dari 3 langkah atau 3 tahap, yaitu penyusunan materi yang berisikan tentang cerita Islam, kisah-kisah teladan, ayat Al-Quran atau hadis, penjelasan psikologis anak, serta contoh-contoh kehidupan sehari-hari peserta didik sekolah dasar. Langkah atau tahap kedua adalah aktivitas pembelajaran yang berisikan ice breaking, permainan emosi, lembar refleksi bergambar, doa dan afirmasi positif, latihan niat dan tujuan belajar, praktik relaksasi well-being. Tahap atau langkah ketiga adalah media pendukung. Menyusun media-media yang mendukung modul ini seperti lembar kerja siswa, smartboard, musik, dan alat-alat ATK lainnya. Tersusunnya modul ini adalah karena motivasi, support, dan tuntunan dari para dosen Al-Azhar di Jakarta Selatan
Universitas Al-Azhar Indonesia merupakan salah satu kampus swasta unggulan di Jakarta Selatan yang berada di bawah naungan Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar. Didirikan tahun 2000 yang menawarkan pendidikan umum dan Islam dengan berakreditasi unggul. Lokasi strategis di dekat Masjid Agung Al-Azhar. Fokus Universitas Al-Azhar Indonesia ini adalah pengembangan lulusan profesional berkarakter dan takwa. Tersusunnya modul ini adalah hasil konsultasi dan validasi dari beberapa dosen Universitas Al-Azhar Indonesia. Mereka adalah Ibunda Dr. Alia Bagus Purwakania Hasan SC MKes. Beliau menjabat sebagai dosen tetap di program studi psikologi, Fakultas Psikologi dan Pendidikan Universitas Al-Azhar Indonesia atau UAI Jakarta. Beliau juga tercatat aktif sebagai pengajar di Magister Psikologi Pendidikan UAI dalam beberapa kegiatan akademik berbasis kabar kampus. Bunda Alia adalah dosen tetap psikologi Universitas Al-Azhar Indonesia yang telah berprestasi mendapatkan hak paten dengan nomor IDS 00001161 untuk invensi dengan judul Perubahan Wayang Tradisional Menjadi Wayang Jari. Validator kedua adalah Bapak Dr. Andes Zirmansah MPD. Beliau adalah dosen tetap dan pernah menjabat sebagai Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Universitas Al-Azhar Indonesia periode kepemimpinan sebelum tahun 2025. Fakultas Psikologi dan Pendidikan, Program Magister Psikologi Pendidikan. Beliau juga tercatat sebagai salah satu dosen tetap di program pasca sarjana tersebut. Peran beliau di UAI selain mengajar dan mendampingi akademik, beliau juga pernah terlibat dalam kegiatan strategis kampus seperti menyampaikan sambutan di berbagai acara resmi UAI, termasuk PKKMB dan kegiatan kerjasama dalam kapasitasnya sebagai Wakil Rektor 1 Bidang Akademik. Pada bidang ilmu atau keahlian, pendidikan dan psikologi pendidikan termasuk penelitian yang dipublikasikan oleh beliau di berbagai media akademik. Validator ketiga yaitu Bapak Faisal Sundani Kamaluddin LC, MED, PhD sebagai dosen Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta, Indonesia. Jabatan dan peran beliau saat ini adalah Ketua Program Studi Psikologi Pendidikan untuk program Magister S2 di Fakultas Psikologi dan Pendidikan UAI. Pendidikan beliau adalah lulusan Doctor of Philosophy serta gelar pendidikan lanjutan di bidang pendidikan atau MED dan sarjana agama. Validator keempat adalah Bapak Nizar SPD yang terlahir di Jakarta pada tanggal 21 September 1967. Pendidikan beliau adalah S1 UNJ pada tahun 1996. Beliau bertugas di Sekolah Dasar Negeri Petukangan Utara 06 sebagai kepala sekolah. Beliau juga adalah koordinator atau pimpinan atau ketua dari Kepala Sekolah Kecamatan Pesanggerahan. Validator kelima adalah Ibunda Yuli MPD. Beliau sebagai Kepala Sekolah SD Negeri Lenteng Agung 09. Latar belakang pendidikan beliau adalah Strasa 1 Bimbingan Konseling UNJ dan S2 Psikologi Pendidikan UPI. Berikut adalah lembar validasi dari para validator. Akhirnya kita sampai pada tahap implementasi.
Agenda kegiatan penerapan modul IPWBC di SD Negeri Bintaro 03 pertama-tama adalah melakukan sosialisasi atau pengenalan mengenai modul IPWBC ini. Kedua, pemberian modul beberapa sesi kepada peserta didik berbasis layanan bimbingan dan konseling sebagai persiapan dari TKA. Berikut adalah sosialisasi ke orang tua tentang modul IPWBC. Melakukan penentuan sesi yang terdiri dari 6 sesi yang harus diikuti oleh peserta didik, yaitu penerimaan diri, bagaimana peserta didik diajarkan untuk bersyukur dan qanaah, hubungan positif atau ukhuwah, bagaimana mandiri dan menjadi manusia yang bertanggung jawab. Berikutnya adalah peserta didik diajarkan bagaimana penguasaan diri terhadap lingkungan dan dalam wujud perilaku berikhtiar. Kemudian peserta didik menentukan tujuan hidup dan niatnya karena Allah. Dan yang terakhir keenam adalah pertumbuhan pribadi secara istiqomah. Dan akhirnya ditutup pada sesi refleksi dan evaluasi. Berikut adalah langkah atau sesi pertama bagaimana peserta didik dituntun untuk menerima dirinya dan bersyukur. Ya, nama siapa sayang? Ya, kenapa manusia itu harus bersyukur, Nak? Karena dalam bersyukur kita dapat melakukan gerakan. Setelah melakukan gerakan kita dapat melakukan aktivitas dan bergaul bersama orang lain. Setelah bergaul bersama orang lain, kita dapat saling membantu orang lain. Hal itu terjadi karena kita bermanfaat bagi orang lain. Terus? Bersyukur kita menjadi orang yang bermanfaat. Bermanfaat bagi siapa? Bagi orang lain. Apakah hanya untuk orang lain saja? Bagi seluruh makhluk hidup. Iya. Membantu seperti memberikan makan hewan. Iya. Membantu orang lain. Iya, iya. Kesusahan. Betul. Tanaman. Iya. Bagaimana teman-teman? Betul ya? Ya, paham apa arti bersyukur? Paham. Ya, coba diulangi Raisya. Ya, jadi gimana bersyukur? Kenapa harus bersyukur, Nak? Kalau kita bersyukur, kita dapat melakukan gerakan. Setelah itu kita bisa melakukan aktivitas. Di melakukan aktivitas itu kita dapat membantu orang lain di luar. Terus dalam hal agama kita disuruh apa? disuruh membantu orang lain karena kita bermanfaat bagi orang lain atau semua makhluk hidup. Baik, tepuk tangannya untuk Aiza sama Reza. Coba ulangi Ella. Ella ke depan Ella. Ya, Aiza silakan duduk. Iya, kenapa harus bersyukur? Yang lain perhatikan temannya. Siap-siap ke depan. Kenapa manusia harus bersyukur? Karena dengan bersyukur itu ada gerakan dulu. Ada gerakan atau bergerak? Bergerak. Habis bergerak itu ada namanya aktivitas. Aktivitas itu kayak bergaul dengan orang lain. Dan kalau bergaul sama orang lain itu ada yang namanya itu saling membantu. Dalam agama Islam, orang yang bermanfaat itu adalah orang yang saling membantu manusia lain. Betul. Dengan bermanfaat bagi orang lain, ya itu adalah wujud Bersyukur. wujud apa? Syukur. Bersyukur. Ya, tepuk tangan untuk semuanya. Teman apa yang Saskia paling suka? Ya, tulisannya apa di sana? Deskia. Ya, Deskia jangan malu-maluin. ayo sayang. Ya, bermain bersama dengan teman-teman. Itu pengalaman yang paling kamu suka. Oke, teman-teman coba perhatikan, Zaskia ini paling suka kalau lagi main sama teman-teman. Betul? Di rumah, di sekolah? Di rumah dan sekolah. Iya, artinya Zaskia itu suka dengan teman-teman. Oke, tepuk tangan untuk Zaskia. Setiap manusia itu ada kelebihan dan kekurangan. Setelah kalian menemukan kelebihan kalian, silakan kalian temukan kekurangan yang
kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kalian anak-anak. Kemudian dari sanalah nanti kalian akan paham bagaimana menemukan solusinya. Ingat anakku, tidak ada manusia yang sempurna. Semua manusia itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Kalian sudah hebat menemukan kelebihan-kelebihan kalian. Sekarang saatnya kalian temukan dengan bijaksana kekurangan-kekurangan yang ada. Untuk memahami kekurangan itu dan melalui kekurangan itu sehingga tidak menjadi rintangan, melainkan menjadi batasan untuk maju, untuk lebih berkembang lagi dan lebih baik dari sebelumnya. Dan kita kelas sampai kalau saya mati dari segera itu senang. Lalu kesadaran ini adalah langkah awal menuju kesuksesan. Bagus. Kesadaran diri adalah langkah awal. Sadar diri, sadar ya. Sadar. Gitu ya? Ya. Kalau nggak sadar gimana mau jalan gitu kan? Kesadaran diri adalah langkah awal untuk sukses, untuk maju. Sadar dulu, gitu ya. Oke, lanjut. Buat kesulitan harus dilewati. Oke, tiap kesulitan harus dilewati. Sama ada sukses, di sini sulit. Jadi harus gimana? Lewatin, gitu. Ya. Nih, ini masa depan ibu nih. Nih, bintang masa depan ibu. Nah, ini, ya, ibu di sini, ya nggak? Ya. Nah, ada kesulitan nih. Kamu tantangan ibu. Nah, kesulitan nih, ya nggak? Ibu mau ke masa depan ibu. Harus kesulitan itu harus. Kamu ngomong bicara. Dilewati. Ibu lewati kesulitan. Ibu melewati kesulitan. Menuju kasar. Menuju saya. Ini dilewatin. Nah, ambil kesulitan itu. Kita olah, kita singkirkan. Dan kita ke masa depan. Seperti itu. Paham? Ya, lanjut. Ketakutan itu ada ilusi yang ada di pikiran kita. Ketakutan itu hanya ilusi yang ada di pikiran. Ya, kamu pernah takut? Pernah. Kamu bisa menghilangkannya? Dengan cara? Waktu kamu takut, kamu menghilangkan rasa takutnya dengan? Istighfar dengan cara? Ucapan istighfar gimana? Astagfirullah. Oke, tepuk tangan untuk Pintar. Tidak boleh lihat teman. Aku udah jadi sih. Mukanya ke depan semuanya. Iya. Gimana ya? Iya. Terus. Masya Allah. Iya. Terus. Iya. Betul. Pintar. Iya, dia terus. Oke. Sudah siap? Yakin dengan diri kalian? Yakin. Oke. 1, 2, 3. Katakan. Lurus, yakin, baru ditempel. Nah, untuk kalian semua anak-anak hebat, kalau ada yang nggak pas ya, kalian selesaikan sendiri. Itu namanya anak cerdas. Bagus, pinter. Nah, sekarang di samping. Iya, pinter. Tahap terakhir dari metode EDI adalah evaluation atau evaluasi.
Berikut adalah tulisan tentang pengalaman-pengalaman menyenangkan dan yang tidak menyenangkan dari kehidupan peserta didik. Berikut adalah refleksi dari peserta didik Arafat, refleksi Naswa, refleksi dari Raisa, refleksi dari Naila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Naila dari kelas 6B. Saya ingin merefleksikan perasaan saya tentang pembekalan yang diberikan oleh Bu Ratna kemarin. Perasaan saya tentang pembekalan ini tentu sangat senang. Saya bisa menambah ilmu serta pengalaman saya. Semoga pembekalan ini bisa diterapkan pada kehidupan saya dan pada kehidupan teman-teman. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya saya tutup dengan kata Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Surat Ar-Ra'd ayat 11. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.